pada siang hari ini sampai saat ini di hari yang ke-13 kita semua masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama bisa menikmati beberapa hidangan syariat, ya, masyairillah, beberapa ibadah-ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah yang tidak bisa kita dapatkan di tanah air, ya, hanya bisa kita dapatkan di tanah suci ini. Dan alhamdulillah kita semua sudah bisa menunaikannya dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ala kulli hal kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, Bu, ya, Bapak sekalian. Insyaallah kita akan kembali lagi ke tanah suci ini di tahun-tahun selanjutnya nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau panjang lebar, sedikit saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berhubung kita sudah ada di penghujung kegiatan tur umroh bersama Travel Rapita Wisata pada paket Ramadan 1443 ini, saya hanya ingin mengajak jamaah sekalian sedikit bermuhasabah, ya, berkaitan dengan rangkaian ibadah kita ini. Yang pertama, mari kita sama-sama mentadabburi ayat suci Al-Quran di surah Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini pesan buat kita semua, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan kita, umrah kita, ya, miqat kita, tawaf kita, sa'i kita, tahallul kita, salat kita di masjid. Itu hanya Allah terima orang-orang yang muttaqin saja, Bu. Ya. Tak ada oleh-oleh yang sangat spesial yang akan kita bawa pulang besok ini kecuali ini, Bu, al-muttaqun. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya orang-orang bertakwa yang diterima oleh Allah ibadahnya. Pertanyaan sederhana buat kita semua adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa ini? Apakah semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan selama di Madinah, selama di tanah suci Mekah ini, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita belum layak bergembira, Bu, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita belum layak bersenang-senang karena kita sendiri belum ada yang bisa memastikan apakah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ke nawaitu kita awal dulu. Kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk belanja oleh-oleh, bukan untuk selfie-selfie, bukan untuk update status dan lain sebagainya. Itu boleh, Bu, tak ada masalah. Tapi misi utama kita datang ke sini adalah beribadah. Dan apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Maka mari kita sama-sama renungkan surah Al-Maidah ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa ini mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ada juga ayat suci Al-Quran di surah Al-Maidah juga yang harus kita renungkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wala tartaddu, jangan sekali-kali kalian balik lagi ke kebiasaan lama, ya, fatanqalibu ala khasirin, maka kalian akan kembali menjadi orang rugi, Bu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kan sebenarnya selama keberadaan kita di tanah suci di Madinah dan Mekah adalah merupakan tempaan tarbiyah ruhiyah wa jasadiyah, ya. Ada pendidikan ruh dan jasmani. Alhamdulillah kita datang tepat waktu. Bahkan tadi sholat Jumat mungkin jam 8 sudah sampai di masjid. Ini tradisi baru buat kita, dan ini sifatnya positif dan bagus sekali. Alhamdulillah selama 12 hari ini mungkin kita aktif sholat berjamaah di masjid.
Nah, hati-hati. Jangan sampai ini hanya berlaku di tanah haram, tidak berlaku di kampung. Satu hal yang harus kita catat, Allah yang ada di Madinah, Allah yang ada di Mekah, Allah juga yang ada di Batam, yang ada di Kendari, yang ada di Palembang. Jadi tak ada bedanya. Ramadan di sini sama dengan Ramadan di sana. Jangan sampai hanya rajin berjamaah, pas di sini balik kampung berubah lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah jauh hari mewanti-wanti kita, wala tartaddu wala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan sampai kendor nih. Jangan sampai ritme kita ini sudah di atas 100 km per jam rata-rata, tiba-tiba balik kampung turun. Ini berat, Bu, berat. Ini amanah dari Allah nih. Kita datang di sini untuk dicuci oleh Allah, untuk dibersihkan oleh Allah, dicas oleh Allah. Jangan sampai balik kendor lagi casnya nih. Ini hati-hati nih. Wala tartaddu wala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini rugi kita, Bu. Kalau standar kita sudah 3 jam sebelum azan kita di masjid, tiba-tiba jangankan qomat, orang udah sholat di masjid kita belum bergerak sama sekali. Ini berarti tak ada asarnya, Bu, tak ada pengaruhnya umrah kita ini. Hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah mari kita sama-sama renungkan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khairul a'mal ma qalla wa dama. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit tapi berkesinambungan. Ini berkesinambungan, Bu, ya. Tilawah kita selama di Mekah ini, qiyamul lail, tarwih kita, masya Allah. Tarwih di sini dahsyat, Bu, ya. Meskipun betis kita bergetar kan, itu 1 jam lebih. 1 jam lebih. Nah, ini tinggal kita istiqomahkan, ya. Tinggal istiqomahkan. Kita datang ke masjid biasa ngaji, baca Al-Quran, mudah-mudahan istiqomah. Makanya kata Rasulullah, khairul amal, sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah adalah meskipun sedikit tapi istiqomah. Kira-kira ibadah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan umrah Ramadan ini? Usahakan bisa berkesinambungan terus. Yang dicatat oleh Allah bukan pas di sini, Bu. Yang dicatat adalah pasca kita umrah. Jilbab kita masih lengkap seperti ini atau nanti pulang balik kampung udah bongkar pasang dan lain sebagainya. Hati-hati ini, Bu, ya. Ini istiqomah itu berat, ya. Kalau tidak berat namanya istirahat. Itu kata Ustadz Nurdin, ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai nasihat buat kita semua dan saya pribadi, karena kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering-seringlah saling mengingatkan, karena fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling menasihati itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah umrah kita, Bu, ya, Bapak sekalian, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah oleh-oleh yang paling dahsyat ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita sudah lihat onta salah satu binatang yang waktu Rasulullah SAW dijadikan kendaraan untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Baik, kita langsung saja keluar dari keberangkatan besok. Yang pertama mengenai bagasi. Bagasi itu 30 kilo. 30 kilo itu juga termasuk zam-zam.